Udah? Udah. Oh, kembali lagi di Ngabdur. Ngobrol bareng Abdur. Pelopor acara orang di channel orang. Bersama saya Abdur Satan juga. Sing Abdul Lahrian. Wait. Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang biar orang tahu kau tuh alim. Gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya agak, nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo? Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong, bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Salam satu panas semua pejuang setrika yang sedang di hadapan baju-baju kusut. Semoga setrikaannya mantap. Kita akan menemani teman-teman sampai setrikaannya selesai minimal 1 jam ke depan. Tapi ini sekarang nih semua yang ada di sini karena dikasih kaos sama Bastard kayaknya nih. Ya. Tuh, ayo semua lagi pakai. Coba ke sini biar kasih lihat. juga ya, Skoy. Sini kasih lihat. Sini semuanya. Ini Bang Dion dengan tipenya fearless ya teman-teman. Sama gue lo Yon, keren itu lo Yon. Ini ada Bastard, di sini ada tulisan fearless, tengkorak sama seperti punya saya. Ini di keranjang 2 ya. Keranjang 2. Di locker 2. Apa istilah locker 2 ya? Etalase 2. Ini yang punya Bang Rahman, tulisan Bastard di depan, di belakangnya ada Muhammad Ali. Ada gambar Muhammad Ali. Ini di keranjang 3. Ini Bastard yang ini sablonnya bagus sekali ini. Gambar tengkorak pakai headphone. Di belakangnya kayak gini di keranjang 4. Ini Bastard ada anjing kacamata. Brand not for loser. Siapa ya? Namanya Man? Putra. Gue kenapa nggak dikirimin semua sih Put? Bagus banget ininya. Desain deh. Dia DM ke gue mau kirimin nih. Ini kan dia kirim semua. Enggak, maksudnya gue semua model. Modelnya. Ini dia pilihin satu. Ini pertama dia milihin ini dulu buat gue dulu. Yang paling sopan. Yang paling sopan katanya daripada gue pakai hard rock terus. Nggak apa-apa semuanya lo kirim ke gue. Oke. Akhirnya dia kirim semuanya kan? Enggak semua model pakai buat gua. Iya ini semua sebenarnya buat Cing Abdel. Diambil sama orang-orang ini. Iya. Ntar bisa lagi. Iya. Aman, thank you, mantap. Mantap. Bastard. Ini Bang Rahman, kalau kita teman-teman ada yang mau pesan di mana? Di IG-nya di Bastard. BUZZ. Oh ini BUZZTARD, teman-teman ya. Bagus Dur ininya. Bagus, cuman saya nggak bisa dipakai sholat ya. Karena ada belakangnya lo ada bacaan. Kalau selama ada bacaan Bastard terus kayak kata-katanya tidak sopan ya. Kata-kata kecilnya di sini jadi. Karena saya tuh mulai dari saya dengar Ustadz Hidayat. Ustadz Hidayat itu dia bilang dia tuh setiap bajunya dia pakai buat sholat. Karena nanti ketika meninggal tuh setiap harta kita kan dihisap. Termasuk baju-baju kita gitu. Jadi minimal kalau dihisap setiap bajunya pernah dia pakai sholat. Nah mulai dari situ saya selalu tuh saya lihat baju mana yang saya belum pakai sholat, saya pakai sholat. Jadi minimal 1 kali pernah baju itu saya pakai sholat. Nah Bastard ini nggak mungkin nih udah nih. Jadi kalau dihisap dipakai ngabdur. Gitulah. Tapi kalau misalkan Cing, kita pakai baju gini, kita lapis baju koko. Aman nggak? Tapi dia ada kata-kata sak di sini. Sak itu kan nggak jorok Dur. Tapi mengatai. Itu apa ngomongnya? Dia bilang, people who don't have attitude is suck. Brengsek Dur. Brengsek lah orang nggak punya apa? People who don't have attitude is suck.
orang yang punya attitude brengsek gitu. Ya itu doang sih, yang Ya. lainnya masih aman. Tapi bastard tuh Bangsat. akronim dari, bukan akronim, maksudnya Mungkin ya, dari BA, apa nama istilahnya? Apa istilahnya? Kita kalau sinonim, plesetan. plesetan. Bastard itu kan plesetan dari. Mungkin dari bastard, dari BASTARD. Itu artinya apa? Bajingan. Iya. Nah, iya itu. Bun, hidup berjalan seperti bajingan. Asik, ini mahal ini ya. Oh, Nadine Amizah. Ya, mereka mirip-mirip lah. Saya penyanyi yang kekinian nih masih susah membedakan. Iya, iya, iya. Oh, itu ini ya. Nadine Amizah ya. Ah. Nah, ya. Oh, tulisannya ternyata sama, Dur. Ada di gue juga ada. Ya. Gitu. Ini ada pernah yang komen kalau nggak salah, yang Ceng Abel dulu pernah bilang, lu kasih aja, kan saya bilang baju saya banyak, terus kata Ceng Abel, lu kasih aja ke orang. Terus saya bilang, nggak sungkan saya baju bekas. Tapi Ceng Abel bilang, pasti ada lah yang mau. Terus ada tuh yang pernah komen, bang kirim ke saya bang, mau bang. Nah ini teman-teman, saya mau bagi-bagi baju. Oke. Tapi tidak bisa satu orang dapat banyak baju, ntar kalian buka toko. Ya. Jadi satu orang satu. Satu orang satu atau dua lah. Tapi ya itu, baju saya itu ukurannya ML. Ya ada XL beberapa, kayak Yuk Ngaji tadi itu XL. Tapi kebanyakan ML. Jadi teman-teman, laki-laki, perempuan juga boleh kalau mau pakai jadi baju tidur. Ya. Terserah lah, pokoknya M atau L. Teman-teman mau ukuran, punya ukuran, pakai ukuran M atau L. Email ke Bang Rahman. Ini Rahman. DM Ngabdur aja. Instagram Oh Ngabdur. iya, DM Instagram Ngabdur ya. Ya. Teman-teman DM Instagram Ngabdur, ongkirnya saya yang tanggung, nanti saya yang kirim. Gitu ya. Kalau size-nya. Hah? Sampai saya rasa sudah cukup. Banyak banget soalnya. Banyak banget. Boleh minta berapa? Hah? Satu orang boleh minta. Satu orang tidak minta, pokoknya dia daftar. Nanti saya kirim 1 atau 2. Berarti kirim alamat ya? Iya dong. Sekaligus kirim alamat. DM di alamat. Ngabdur, kirim alamat lengkap. Iya. Nomor telepon, alamat dan Alamat dan nomor telepon biar mau kaos Abdur gitu ya titelnya ya. Oh, Iya. kayak ini dong, kayak konten-konten. Ada kan? Misalnya lo mau ini, tulis media gitu. Ntar akan dikirim DM linknya. ya itu tuh otomatis, Cing. Hah? Itu entah mereka program gimana, saya nggak ngerti juga tuh. Iya. Jago juga sih itu. Iya. Jadi Ada itu tuh kayak otomatis. Jadi misalkan kalau yang pengen, misalkan kayak saya tahu tuh yang ini ya, yang Derry. gitu. Dari ya media, cek link DM. Iya, yang dia bilang yang mau lamar, iya, tulis di bawah lamar gitu. Begitu kita tulis lamar, otomatis tuh. DM. Iya, ada secara otomatis sudah kekirim. Oh, mungkin udah ada kali itunya ya. Iya, jago juga makanya orang Iya. ininya ya. Bikin kayak gitu. Nah, teman-teman DM ke Ngabdur, nanti biar Bang Rahman, biar ada kerjanya Bang Rahman. Masa ngurus hohihi doang. Iya. Nanti kirim, nanti saya kirim teman-teman. Insya Allah saya kirim. Kalau DM 100 alamat gimana tuh Dur? Misalkan dikasih limit ke 50 orang gitu. Enggak, udah yang DM lo kasih ke Abdur aja semua, ntar Abdur yang milih. Nanti kan misalkan ternyata wah udah habis nih bajunya ya udah. Ya, tinggal kasih tahu, iya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang kalau ternyata nggak datang-datang bajunya, ya berarti udah habis teman-teman. Iya. Gitu aja. Iya. Gitu aja. DM aja. Ya DM aja pokoknya Ya. dah. DM aja. Yang beruntung. Ya, yang beruntung. Ya, beruntung ya. Wallahu a'lam. Ya. Bukan undian ini. Biar Siapa cepat dia dapat aja berarti kan? ya. Enggak juga sih, masuk ke lo nya lo milih gitu Ya. udah. Ada baju, ada celana. Oke. Sepatu. Ada baju, ada celana, ada sweater, ada jaket, ada nggak ya? Topi mungkin sih, mungkin. Motor enggak lah, kalau Motor motor banyak juga kan, lo kan nggak kepake. Iya, tapi motoran masih Nggak, kepake. iya, enggak. Ada yang nggak Kepake. kepake. Lo udah punya ada motor berapa dulu sekarang, Dur? 6 ada 6 dia.
6 mungkin. Apa aja? Vespa Matic. 1. Vespa PX 81 tapi lagi di Purwokerto kan itu. Lagi di restorasi. Vespa PX 81 maksudnya? PX 1981. Klasik. Oke. PX tahun 81. Binter Joy. Scorpio. Mio buat beli-beli sayur. Vistrom. 6, 7 satu lagi. Oh 6. 6 aja cing. Mobil 2. Mobil nggak ada. Ada dong. 2. 3 yang satu di sana. Di Kupang. Lamakera. Di Larantuka. Larantuka. Ya. 2. 1. Nah itu doang. Nah nanti saya kirim insya Allah teman-teman. Insya Allah. Ya. Tapi kalau sampai Papua lumayan juga ongkirnya sih. Tapi insya Allah. Ya. Bismillah. Ya. Ya. Maksudnya saya karena Penuh sudah 2 lemari cing. 2 lemari. Saya nggak bohong 2 lemari sampai karena saya ke satu konten dikasih kaos. Konten dikasih kaos. Ini dikasih kaos. Bayangin tuh kayak banyak banget. Belum lagi yang gig. Gig kalau kirim kaos cing, kardus. Gig yang biasa saya pakai. Yang biasa ya, pokoknya saya dapat dari dikenalkan dari sama Ade Arkiang. Yang kemudian kemarin Kontras juga mereka bikin flanel, bikin celana. Tuh gig juga tuh. Pokoknya saya sering banget pakai gig tuh. Di Ngabdur nih hampir selalu pakai gig kayaknya. Pokoknya mulai dari dikirim itu. Sekali kirim itu cing, kardus. 1 kardus, gede lagi. Kardusnya doang? Enggak, itu kardus penuh, bukan setengah. Itu penuh dengan kardus? Penuh dengan kaos, kemeja, celana, jaket, celana, topi, penuh. Gig tuh kalau sampai saya tuh kadang-kadang mikir kayak, ini gig ini apa nggak bangkrut apa ya? Masih saya segini banyak gitu. Cuman ternyata ownernya itu suka kalau barangnya dia dipakai gitu. Nah, saya itu tidak sengaja. Jadi memang gig, memang gig itu bagus juga cara ininya. Jadi kan dikirim nih, kan banyak cing. Otomatis kita taruh dong di lemari. Nah, nggak mungkin dong kita taruh di bawah. Barang baru datang, kita taruhlah di atas nih. Nah, kita pakai set. Habis pakai, karena di rumah ada yang bantu-bantu, selalu dicuci kan, dicuci. Jadi pakai hari ini, lusa tuh udah ada lagi dia di atas lagi. Akhirnya kan kita kan cenderung nggak mungkin kita ambil yang bawah-bawah dong, kayak capek banget ntar rusakin tatanannya. Jadi ambil yang atas. Jadi akhirnya saya keluar kemana-mana selalu pakai baju gig karena dia selalu ada di atas. Bahkan mau diambil yang bawah pun masih gig. 4-5 baju ke bawah masih gig juga gitu. Jaket yang paling atas gig, ke bawah 4-5 jaket ke bawah gig semua gitu. Akhirnya gig terus kepakainya. Jago emang. Bisa aja lo gig. Dikirimnya. Tapi nggak pernah nyampe di sini. Aparel Bandung. Iya. Gigs. GIGG. Ryan. Oh, itu S, ada S-nya. Ryan Gigs. Kanan luar. Kiri Kiri dia. Ryan Gigs kiri kan? Kiri ya. Iya. Nah, itu baju-baju. Dan nanti insya Allah saya kirim. Ya, silakan di ngap_dur ya. Ya. Flanel, ada flanel. IG-nya pokoknya dari zaman saya manggung dulu dari 2014 tuh, alhamdulillahnya masih ada. Ntar saya kirim. Ya. Gitulah. Ini temanya nih, Ceng. Duck syndrome. Saya nggak tahu ini apa sebenarnya. Allah. Sindrom bebek. Sindrom menjadi bebek carok bersama King Abdel. Asik.
Iya, bisa ini ya, bisa mirip ya King Abdel ya sama King Abdi ya. Ya. Iya. Tapi udahlah jangan bicarakan itulah. Kita berharap damai aja. Iya. Damai aja karena. Tapi kan udah nggak lanjut Dur maksudnya. Iya, Udah nggak keluar artinya sudah lagi, damai. Artinya sudah damai mungkin. Ya, tidak ada saling membalas Iya. Pernyataan. Iya. Mungkin udah berdamai. Ya, itu lebih baik. Itu jauh lebih baik. Iya. Jadi isunya tidak melebar-lebar. Iya, bagus. Jadi masihnya kedua belah pihak saling mengalah untuk tidak ini lagi memperpanjang berdamai, itu lebih bagus. Iya. Buat apa juga kita sama-sama ini kok. Iya. Udahlah. Dark syndrome ini adalah kondisi di mana seseorang itu tampil tenang dan seolah-olah baik saja di depan orang lain. Padahal di dalam dirinya sedang mengalami masalah, perjuangan batin, kecemasan, ataupun stres yang berat. Kayak bebek. Bebek itu kan kalau kita lihat kayak dia tenang aja di atas air, padahal kakinya di bawah lagi gerak-gerak terus setengah mati tuh. Itu makanya dia namanya Dark syndrome. Dark syndrome. Nih kayaknya yang milih tema nih habis nonton Rakyat Bersuara nih. Ada yang ngomong Dark syndrome. Oh iya. Saya belum nonton. Ini Tovalemon. Tahu kan? Gak tahu saya. Aktivis Twitter dia dulu, Tovalemon. Oh, yang Nahruno. Iya. Nahru Tofu. Iya. Mustafa Nahra. Ya. Ya. Dark syndrome. Lagi dia sehubungan acara si Rakyat Bersuaranya itu lagi ngomongin ijazah. Ijazah. Terus bagian dia ngomong gue denger dia ngomong Dark syndrome. Gitu. Saya tidak tahu kenapa sejujurnya saya tidak terlalu tertarik dengan Rakyat Bersuara itu. Karena image-nya udah berantem aja gitu. Saya nggak tahu kenapa ya. Rakyat Bersuara tuh image-nya berantem. Makanya saya kayak males nontonnya. Kemarin juga hampir Dur. Hampir Dur ada yang berantem lagi kan? Iya. Kan? Sylvester Stallone. Iya. Rocky Balboa. Yoi. Dia lagi tuh Dur. Nah itu jadi saya malas. Yang mending nonton yang adem-adem aja, ngobrol adem-adem, santai. Jadi kalau ngobrol yang adem-adem itu bobotnya itu lebih enak. Benar. Kita dapat ilmu. Iya. Tapi kalau yang acara yang ngomongnya emosi, nggak ada ilmunya itu. Kita nonton juga buang-buang waktu. Nggak ada hal yang kita dapat gitu. Apalagi yang ini ngomong ya. Tapi kalau di luar negeri emang begitu juga Dur. Gue sempat nonton nih di New York apa Baltimore gitu, gue nonton TV talk show-nya dia di situ. Sama Dur sama ini. Oh ternyata begini juga gitu. Saya kalau di Amerika juga saya tidak nonton itu tuh. Iya dia ngomong, bingung ya apa yang mau didengar ya. Jadinya kayak kan kita pengen ya walaupun kita nontonnya itu hampir no effort ya. Iya. Karena dari rumah ini, tapi kan ada waktu yang kita sisihkan di situ. Ya minimal kita dapat sesuatu kayak pengetahuan bertambah kayak apa kayak. Tapi kalau isinya orang adu argumen yang penuh dengan emosi, nggak dapat apa-apa kita. Iya, apalagi pada saat udah saling bukan sekedar saut-sautan ya, bentrok ngomongnya gitu. Iya. Ini ngomong kayak nggak peduli aja ya, lo ngomong apa gue ngomong aja gitu ya, bisa ya. Makanya saya kayak kita susah dengerinnya juga. Deh, saya mending. Nah, Mustafa Nahra ngomong Dark syndrome. Dark syndrome. Ditujukan kepada siapa ini Dark syndrome? Nah, ada yang nonton nggak? Mungkin ini kali pada pejabat-pejabat kita kali. Maksudnya kayak presiden, mantan presiden. Arahnya ke mantan presiden. Oh, arahnya ke mantan. Mungkin terlihat tenang padahal lagi galau mungkin. Lagi galau. Tapi bukannya bagus ya? Apa tuh? Dark syndrome ini. Dia tenang aja walaupun ada ini. Iya. Bukannya bagus ya, Cing? Kalau menurut saya kalau sindrom tuh seolah-olah kayak itu penyakit yang harus kita hindari gitu. Iya, gejala lah sindrom itu. Seolah-olah kayak itu harus kita hindari lah. Tapi kalau saya lihat dari definisi tadi, bukannya bagus ya? Maksudnya kayak
kita sakit hati, kita lagi apa, tapi di luarnya kita tenang. Bukannya bagus ya begitu? Ya kalau dilihat dari sisi itu ya, kalau dilihat dari sisi itu, atau mungkin kalau dilihat dari sisi negatifnya lo kelihatan tenang aja, tapi lo lagi berusaha untuk menutupi. Ini konotasinya mungkin ya, kalau pastinya ini orang kelihatan tenang, padahal banyak yang lagi nyerang, padahal sebenarnya lo juga di belakang layar lo juga lagi kelimpungan untuk menutupi orang-orang yang menyerang lo gitu. Kalau dilihat dari negatifnya, kalau emang ditujukan ke mantan presiden gitu, kelihatan aja sih tenang. Padahal lo juga lagi kelimpungan tuh, lagi riweh gitu. Tapi kalau dilihat dari positifnya emang harusnya kita begitu bukan ya? Gitu ya? Iya, kayak dalam konteks kepemimpinan. Bukannya bagus. Yeah. Artinya kayak pemimpin di depannya tuh tenang. Biar orang jangan kecewa dulu, biar orang pada semangat gitu. Yeah. Tapi kalau pemimpin masuk ruangan pelatih lah, lagi ketinggalan tiba-tiba masuk kayak, emang kita kalah nih, emang susah emang kita menang nih. Nggak bisa udah kita lawan strikernya, back kita, udahlah kita kalah ini. Ya pemain nggak punya motivasi dong. Yeah, tapi yeah, dia masuk, oke dia tahu kayak, mereka jago-jago, tapi di depan pemainnya dia, kita bisa teman-teman, kita bisa. Misalnya begitu. Kita Spanyol. Kita bisa, kita Spanyol. Kita bisa. Donasi semuanya. Si Torik ada beatnya gitu di Suci. Gitu. Jadi pelatih tuh harus tenang katanya kalau lagi di ruang ganti atau itu kasih motivasi. Misalnya dia lagi ngomongin timnas gitu, udah lagi nih. Pokoknya tenang. Kita Spanyol. Kita anggap diri kita Spanyol. Lah intinya kan gitu, walaupun ada kekhawatiran, dia tahu secara kualitas pemain, secara taktik mungkin kita kalah, tapi harus dibakar nih, gitu. Ya kalau konotasi positif kepemimpinan. Kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, Dark Syndrome kayaknya bagus deh. Ya, tapi mungkin ini dilihat dari apa ya ini ya? Ini, tanda dan gejala Dark Syndrome misalnya seringkali merasa cemas, gugup, tertekan secara mental, tetapi memaksakan diri untuk tampak baik-baik saja atau bahagia. Oh, ini memang konotasi yang negatif ya, ke arah negatif ya. Berarti dia tuh memaksakan diri untuk kelihatan bahagia, bukan tenang. Kalau tenang, emang bagus. Kayaknya kalau bebek emang tenang ya. Maksudnya dia emang udah nggak hidupnya begitu. Udah nggak gue walaupun kaki gue lagi gini-gini, gue berusaha dia emang begitu. Iya, gue tenang. Iya tenang. Walaupun lagi gini ya. Tapi gue tenang. Iya. Enggak ya. Dia tidak memaksakan diri. Tidak memaksakan diri. Memang dia begitu. Emang dia tenang. Nah, yang kita permasalahkan di sini atau yang ini adalah kita memaksakan diri. Jangan manusia tuh ada saat sedih, saat kecewa mungkin kecewa. Tapi terlalu memaksakan diri untuk semuanya baik-baik saja. Nah, ini kadang-kadang keluar dari kodrat dia sebagai manusia. Ya dong, maksudnya kayak manusia tuh sedih aja gitu. Tapi sedih pun dia paksa ketawa, dia paksa ini. Kayaknya kita yang lihat kayaknya nggak baik-baik aja nih. Dia ke psikolog deh gitu. Makanya tuh suka tuh di film-film luar negeri ya. Film-film ini misalnya dia habis kehilangan meninggal siapanya gitu di kantor, atau temennya bilang udah lo dia pengen masuk kantor, pengen berkegiatan seperti biasa, malah temannya udah lo kasih waktu buat diri lo untuk bersedih, udah nggak usah, wajar kalau lo dalam keadaan ini bersedih tuh wajar, jadi nggak usah dipaksain untuk tampil biasa, malah jadi lama lo sembuhnya gitu, kasih aja waktu untuk bersedih, untuk meratapi nasibnya gitu segala macam. Nah begitu udah puas baru lo berkegiatan gitu. Memang ada waktu khusus buat diri kita bersedih gitu, Dur. Iya layaknya manusia. Emang capek kok pura-pura bahagia itu, Dur ya. Pura-pura bahagia itu emang capek, padahal lagi gini-gini. Tapi bukan bebek ya, kalau bebek mah dia begini-begini nih, dia emang tenang. Emang kodratnya dia tidak keluar kodrat dia sebagai bebek. Gak ada, ada gak bebek yang begini terus gini. Nah itu keluar dari kodratnya dia sebagai bebek. Iya, pengen banget lo dilihat, pengen banget dilihat lo lagi gerak gitu. Emang bebek begini, terus tenang.
Kalau dia begini terus kedinginan kali. Bebeknya kedinginan. Oh, airnya terlalu dingin nih. Kedinginan. Iya. Dia cuman jadi Duck syndrome ini diambil dari gerakan aja jadi ya, bukan kondisi bebeknya. Iya. Kalau kondisi bebeknya bebek emang tenang. Karena cuman ini doang kesamaan dari gerakan aja. Gerakan aja ya. Filosofinya diambil dari situ doang. Di atas kelihatan tenang, padahal di bawahnya sedang bergemuruh. Iya. Padahal kalau si bebek, ya nggak ada, dia tenang itu sebenarnya. Dia tidak memaksakan diri untuk tenang. Memang gitu. Dia tenang. Iya. Itu dia lagi tenang. Justru karena dia tenang, dia jadi bisa begini. Iya. Kalau dia di atas lagi nggak tenang, dia susah begini. Dia kabur langsung. Iya. Iya sih. Dia kabur. Iya benar. Ya malah terbang dia kalau nggak tenang. Iya. Dia justru bisa gini-gini kalau di atasnya tenang. Duck syndrome. Nah, orang mengalami Duck syndrome juga cenderung suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Ini yang dan merasa bahwa hidup orang lain lebih baik dan sempurna. Gue masih suka begini, gue. Masih suka gue. Masih ada tuh selewatan yang kayak gitu. Ya kalau selewatan pasti ada lah, Cing. Iya. Namanya manusia. Selewatan ada tuh. Dan setiap kayak gitu gue langsung, kagak bersyukur banget sih gitu. Nah, bagusnya kan kita balik kayak gitu. Jadi maksudnya selewatan pasti ada lah. Iya, ngeliatin. Namanya kita manusia. Iya. Tapi kita tahu, kita sadar diri, kembali lagi kayak masa gua nggak bersyukur. Itu bagus. Jadinya kita kembali lagi. Iya, masih ya Allah. Yang salah tuh kalau itu selewatan datang, terus itu aja yang kita pikirin. Nah, itu kan hidup kita jadi nggak tenang, nggak enak. Karena kalau mau kita bandingin sama orang lain, pasti selalu ada pembandingnya. Pasti itu. Pasti ada lebihnya orang lain. Iya, walaupun dia orang nomor 1 di dunia ini, tetap aja pasti rumput tetangga selalu lebih hijau. Padahal saat yang bersamaan rumput orang yang kita anggap hijau, menganggap rumput kita hijau. Iya. Karena kita adalah tetangganya dia. Betul. Peribahasanya juga berlaku untuk dia juga. Iya. Gitu emang. Ya tanah aja tenang. balik lagi, tapi di rumput. Tapi di rumput. Emang itu berarti dikejar anjing itu emang bebeknya kalau di rumput dia begini. Itu emang gini juga dia, emang dikejar anjing, emang lagi dikejar. Karena di air ya gini ya. Jadi bebek itu bisa begini. Itu karena di air. Coba kalau di rumput enggak, paling ya satu-satu pelan-pelan dia jalan. Kalau dia sampai begini di darat ya dikejar, emang lagi dikejar itu. Mau dipotong. Ya memang akar ketidakbahagiaan adalah membandingkan kondisi kita sama orang lain memang. Iya. Karena kita akan selalu nemu orang lain yang kelihatan lebih bahagia dari kita. Akan selalu nemu. Betul. Lu buka Instagram aja deh. Iya. Pasti akan selalu nemu kayaknya ini orang hidupnya enak banget dah gitu. Iya. Pasti. Udah gitu kita cuman bisa ngiri doang tanpa bisa ngapa-ngapain saat itu ya. Iya. Apa yang kita bisa lakukan? Ya udah cuman. Betul. Kok nggak bersyukur kayak begini udah. Bahkan nonton konten YouTube aja kayak misalnya teman-teman ada yang nonton. Ini yang lagi nonton Ngabdur aja mungkin kayak ngerasa enak banget sih enak Abdur banget itu. Ya Abdur ya. Iya. Enak banget ya Cing Abdur ya gini. Iya. Enggak, padahal kita tuh padahal kita gini loh. ada petnya masing-masing. Iya. Jalannya udah begitu teman-teman. Jangan begitu bikin kita nggak bahagia. Betul. Kita hidup nggak tenang. Sering tuh gue dulu sering. Kalau sekarang suka selintas ini terlintas keselibatan, tapi emang buru-buru kita bersyukur udah gitu. Apalagi kadang-kadang yang lewat itu kita tahu bahwa kayaknya nggak pantas deh kalau kita ngiri sama orang itu gitu. Entah karena dia usahanya lebih gigih kayak gitu, atau kondisinya juga kayak mendingan lo dadel gitu dalam hati gue nih gitu. Kalau misal gue ngeliat orang yang berhasil, terus gue tahu dia kerjanya emang dia begini, jadi pantas lo kalau ngiri-ngiri dong, buat apaan lo nggak kerja kayak begitu gitu. Ya bagus lah, kita punya kesadaran kayak gitu. Jadi biar kembali untuk tenang ya, nggak perlu takut. Ya.
Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami dark syndrome diantaranya, pertama tuntutan hidup, ekspektasi yang terlalu tinggi dari lingkungan terdekat, pengaruh media sosial, misalnya ide bahwa kehidupan orang lain lebih sempurna dan bahagia ketika melihat unggahan dari orang tersebut. Tuh kan bener ya. Iya. Iya emang ada orang udah ada yang neliti. Ini berarti baru nih dark syndrome ini. Iya. Terus gejala-gejalanya baru udah ada media sosial. Ya, perfeksionisme itu salah satu faktor. Terus pernah mengalami peristiwa traumatik seperti pelecehan verbal, fisik dan seksual, kekerasan dalam rumah tangga atau kematian orang yang dicintai, kepercayaan diri yang rendah. Nah, itulah. Jadi dark syndrome. Ya, cenderung. Cara mengatasi. Nah, yang pertama lakukan konseling dengan profesional. Gue belum pernah, gue padahal pengen lo ke psikolog. Iya, saya belum pernah dalam hidup Gue juga saya. kayaknya ada sesuatu yang mungkin kalau psikolog ngomong terus cara nanyanya, cara ininya akan keluar kali ya. Sesuatu yang bikin kita resah, gitu kan selalu ada aja yang secara nggak sadar kita timbun gitu, kita simpen. Saya tuh yang saya pernah tanya ini ke Bang Panji juga, terus kata Bang Panji, coba aja lu ke psikolog dulu. Nah, karena saya tuh pernah tanya gini, maksudnya saya ke psikolog misalkan. Kawan ditanya, misalkan aja, saya belum tahu sih, misal ditanya, ada masalah apa? Ah, saya nggak tahu. Saya nggak punya masalah. Saya cuma pengen tahu doang ke psikolog gitu. Ya mungkin nggak nanya kayak gitu kali psikolog. Iya, maksudnya jangan dia tanya, Anda punya masalah apa? Karena saya nggak punya masalah. Kan kalau kita ke dokter, keluhannya apa? Ah, kita tahu tuh. Nah, ini perut saya sakit, saya udah 3 hari nggak BAB, misalkan. Iya. Kan kita ke sana karena kita tahu ada hal-hal di fisik kita yang kurang. Nah, di mental tuh kan ada sakit fisik, ada sakit mental dong. Nah, tapi saya ngerasa saya nggak punya sakit mental nih. Tapi saya pengen coba ke psikolog. Iya, maksudnya mungkin lo nggak Mungkin ada kali, cuma saya nggak tahu. Ya cuman lo udah menyadari nggak nih, kayaknya gue gimana cara ngomongnya? Nah, saya juga nggak menyadari, Cing. Makanya perlu digali kan? Iya. Nah, makanya saya nggak tahu cara galinya seorang psikolog. Iya, pasti ada cara galinya lo. Lo pengen tahu bahwa mental lo sehat gak? Iya. Ya, pasti ada caranya lo. Ntar ditanya apanya, yang lo akhirnya lo cerita. Nah, menurut secara teori, kalau orang cerita ini artinya dia ini gitu kali, Dur. Iya, pokoknya gitu, jangan ditanya masalahnya apa. Nah, saya nggak tahu tuh. Masalahnya saya kayak nggak punya masalah. Iya. Tapi lo pasti ada resah nggak dalam hidup ini? Ya resah pasti ada lah, namanya manusia ya. Ya resah pasti ada. Ya resah yang kayak kita bahas dulu juvenile dulu tuh. Anak saya nanti ke Indonesia nih, kita juvenil lagi. Maksudnya kayak kalau rupiah anjlok gimana ya? Anjlok sekarang. Ya, semisal 16.000. tiba-tiba $1 50.000 misalkan. Misalkan aja ini kita bukan berdoa ya, misal kayak punya keresahan, ketakutan itulah pasti ada. Terus gimana kalau ketakutan itu udah mengganggu lo belum? Enggak. Apakah pikiran-pikiran itu akhirnya mengganggu lo pikirin doang, akhirnya lo nggak produktif gitu? Mungkin ya. Saat ini sih enggak sih. Ya udah aman itu berarti. Karena Pak Presiden mengatakan kita kuat. Lumbung padi. Secara ekonomi juga kan kemarin ditanya LG batal nih Pak Presiden. Iya. 127 T ya? Iya. Apa 271? 127 ya? Sorry ya kalau saya salah ya teman-teman ya. Iya. Pokoknya sekitar itu. Kemudian kita negara besar, kita negara kuat. Oke. Pak Presiden masih optimis. Ya, kita percayalah pada pemimpin lah. Ya. Oke. Jadi belum mengganggu. Oke, aman berarti. Kekhawatiran yang biasa. Yang ambil psikolog ya. Ya, oke. Lo datang nih pertama nih. Ya ini udah. Saya. Dari awal dong ininya. Nih. Selamat malam Pak Abdel. Gue dulu dong pasti ya. Mas Abdel apa kabar?
Kan baru pertama ketemu nih. Ya kan udah ada ininya. Oh iya Pak Abdur. Dan kenal juga berarti. Masa Iya. nggak kenal sama Abdur yang kontras? Gimana sih? Iya. Masa Tapi kalau kenal gini ntar Pak Abdul cerita-cerita masalah saya ke ya ini ke psikolog lain. Ya jangan-jangan. enggak lah, ya udah ada kita kode etiknya. Ada kode etik gimana psikolog itu nggak boleh menceritakan kliennya kepada orang lain, bahkan pada pasangan hidup saya nggak akan ceritakan gitu. Oke, baik. Iya. Ini sejujurnya saya baru pertama kali. Ya. Saya pengen coba aja. Saya Oke. ini punya sakit mental apa enggak gitu Pak Abdel. Oke. Nah, apa nih yang harus saya mulai? Ada masalah nggak? Itu kan tadi udah Nggak boleh ya. belum punya sih, belum. Menurut saya sih saya nggak ada masalah sih. Tapi saya pengen tahu apakah saya ini sehat secara mental apa enggak. Pada saat Pak Abdur mengatakan Pak Abdur itu nggak ada masalah, itu aja yang masalah Pak Abdur. Karena nggak mungkin kita hidup tuh nggak ada masalah tuh nggak mungkin Pak Abdur. Ya masalah pasti ada Pak Abdel. Ya. Maksudnya ya masalah cari kerja, pekerjaan, deadline apa pasti ada. Tapi saya anggap itu bukan masalah mental. Oke. Di saya itu ya masalah yang ya memang saya harus selesaikan aja. Ya deadline saya harus kerja, saya harus kerjain, saya harus lebih disiplin. Ya. Ya lebih begitu sih. Tapi itu udah dilakukan. Sudah. Ya. Tapi Bagus. memang kadang-kadang di pekerjaan saya itu sudah mendekat deadline pun idenya belum dapat. Emang ada yang begitu, itu saya pusing tuh. Harus dekat deadline baru ide keluar. Kadang ada di beberapa yang kemudian deadline-nya akhirnya harus mundur. Karena idenya belum muncul. Ya. Saya juga sering nonton Ngabdur ini, Pak Abdur. Ya, saya sering nonton Ngabdur dan di beberapa pembahasan Ngabdur terdahulu, saya Bebek. bukan Abdel ini nonton nggak? bukan masalah bebek, yang bebek itu yang dark syndrome yang Tova Lemon itu kalau nggak salah ya. Tapi bukan yang itu. Ada satu episode di mana Pak Abdur ini ngomong Pak Abdur tuh suka main game. Ya. Suka main game. Ya. Dan pada saat main game, Pak Abdur lupa segalanya. Betul. Lupa segalanya. Ya. Pak Abdur sudah mengalami yang namanya mental adiksi itu. Itu sebuah hal yang tidak baik. Ganti game dengan kegiatan lain. Bermotor misalnya. Kalau sudah mengadiksi, itu juga nggak baik Pak Abdur. Saya sudah tidak ngegame sih. Itu kan Pak Abdel nonton Ngabdur udah lama sekali itu. Betul. Nah dari Ngabdur yang itu sampai sekarang saya sudah tidak main game. Oke. Saya sudah mengganti dengan hal-hal lain. Apa? Nonton YouTube. Nonton YouTube. Pokoknya waktu-waktu di mana saya biasa main game itu, sekarang tuh saya nonton YouTube, baca-baca. Kadang saya menulis beberapa hal, menulis. Ya itu sih. Iya, berarti udah di self diagnose secara tidak sadar bahwa hal-hal tersebut, kecanduan main game itu gak baik. Ya. Pak Abdur segera menyadari itu. Ya. Menyadari itu. Tapi permasalahannya, mental adiksi ini bisa timbul kapan aja Pak Abdur. Jadi ini harus benar-benar ditata nih Pak. Saya minta obat dong, Pak Abdel. Viko dong loh. Viko kemarin mari. Viko kesini lagi. Kesini lagi. Kesini lagi. Sekaligus dia apa namanya? Namanya apa namanya? Mikrofon pelunas utang. Mikrofon. Podcast pelunas utang. Podcast pelunas utang. Oke. Terus gimana? Iya, terus ngomongin pas masalah lo kan awal-awal tuh yang tahu nggak Viko pas lagi habis Ngabdur terus gue bilang dia anak masih bohong nih, gue bilang gitu. Gue jadi ceritain lah di belakangnya gimana tanggapan gue
sama konten-kontennya gitu. Pada saat konten yang pelunas utang sama lo gitu. Abdur baru sadar kayaknya ini emang orang masih bohong nih. Masih bohong kayak gitu. Terus? Emang bohong Dur bilang kayak gitu, dia masih ini. Oh iya. Dia jadi baru. Dan dia mengakui. di Pada waktu sini. itu dia masih bohong. Iya. Dia mengakui. Dia bilang gini. Tapi kan gue tidak berniat jahat, kata dia gitu. Maksudnya? Tidak berniat jahat. Apapun yang dilakukan kemarin, berbohong kah? Ini gue tidak pernah punya niat jahat kepada orang-orang yang gue pinjemin duit, yang gue bohongin gitu. Dia tuh merasa itu nggak niat jahat. Gue bilang, ya itu niat jahat. Ya itu jahat. Mungkin buat lu itu tidak berniat jahat, tapi buat orang lain udah jahat. Orang standar sosial lu udah beda. Buat lo mabok nggak apa-apa, buat orang lain mabok tuh udah nggak boleh. Sama halnya pada saat lo berbohong, buat lo bilang nggak ada niat jahat, tapi buat orang lain niat lo udah itu jahat. Iya. Iya ya kata dia gitu. Kok. Dan sekarang lagi di Paris saya lihat di IG-nya. Italia apa Paris? Roma? Tahu dah. Iya. Pokoknya luar negeri. Lagi luar negeri dia. Lagi luar negeri. Ada. Bagus. Iya. Belum tayang kayaknya yang di pelunas utang, podcast pelunas utang yang edisi gue belum tayang. Belum tayang. Mungkin masih sibuk kali karena masih di luar negeri. Iya, kan yang edit bukan dia. Dia sama timnya. Pada waktu itu iya dibantu. Enggak, ke luar negerinya ini. Oh, nggak tahu. Saya nggak tahu. Iya. Nah, gitulah. Ntar deh, saya coba deh Pak Abdel ya. Saya ke psikolog yang bener deh. Pak Abdel kayaknya bareng deh kalau kamu mau. Pak Abdel kayaknya nggak pernah sekolah psikolog deh. Iya. HI dulu. Enggak, saya ada ijazah. Ntar deh, saya coba. Saya nggak tahu sih, katanya kayak sih. Misalnya ini katanya aja. sih harus ke yang kalau bisa yang kita nggak kenal. Ya. Kayak misalnya gue aja nih, waktu yang pacarnya Keling ya. Iya, nah kita nggak boleh tuh ke orang yang kita kenal. Siapa namanya? Dila, ya. Kita nggak boleh ke Dila. Iya, Dila. Nanti Dila akan kasih ke rekomendasikan temannya. ya. Pada saat gue bilang, apa ada masalah nggak? Kayaknya juga nggak ada masalah, tapi kayak gue sulit tidur dah. Nah, mungkin nih ada masalah nih. Ini sulit tidur nih. Mungkin lo juga mungkin ya. Atau apalah gitu. Gue sulit tidur nih. Saya sering berak. Mungkin terjadi. Di mana aja gitu suka berak. Nggak peduli tempat gitu, berak. Saya gitu. Saya nggak tahu, tapi saya biasanya sehari sekali. Tapi kadang bisa 2 kali. Berak gue mas sehari lebih, gue 2 kali 3 kali. Wih, terlalu banyak itu. Gue karena ke toilet itu kayak jadi keharusan dulu. Kayak misal gue di ini kamar mau ngerokok tuh, gue ke toilet sambil nunggu aja gitu. Nunggu apa? Nunggu keluar gitu. Oh iya, kalau ya, tapi itu saya setiap pagi. Setiap pagi. Saya tuh berak nggak berak lo di ini? Tidak, setiap pagi tuh biasanya saya berak. Tapi kalau lo nggak pengen berak? Ya enggak. Enggak, maksudnya lo tetap nongkrong nggak? Enggak. Oh enggak. Kalau gue mah tetap nongkrong gue. Oh, saya enggak. Duduk aja di situ ngerokok, kadang bawa kopi. Saya enggak, saya tuh setiap kalau rasa berak aja. Tapi Dulu setiap pagi. Nah, kalau sudah pagi, biasanya ini sudah tidak lagi, nanti besok paginya lagi. Jadi sehari sekali. Tapi kadang-kadang malam pulang nih sebelum tidur, kok nggak tidur-tidur? Rasa berak ternyata saya dari tadi. Nah, saya berak lagi gitu. Deh. Gitu, jadi masa belum tidur-tidur? Iya, jadi kayak saya mau tidur, kayak kok susah tidur ya, kayak terus saya ternyata perut gak enak. Baru saya
Masa orang ngerasain perut nggak enak gara-gara nggak bisa tidur? Iya, kadang Maksudnya gitu. lo nggak berasa gitu pengen berak? Bukan, jadi dia perut nggak enak itu kayak banyak udara, jadi saya kentut-kentut. Ini gitu, oh ini perut nggak enak nih. Baru Kadang nggak ada yang dikeluarin kayak gitu. ada. Ya. Gue dulu pernah di kerja ya di satu radio yang gajinya telat. Kocak banget sih. Ini si operator ya namanya Abed. Dia ngeluhnya gini. Duh, gila nih udah gajian mereka telat gini gitu. Saya sampai berak aja nggak bisa gitu. Si Abed. Kenapa nggak bisa berak? Udah apa yang mau dikeluarin? Gak ada uang buat makan gitu. Beraknya udah gak keluar. Dur, gue jadi main game dulu, Criminal Case Dur. Nah ngapain? Gara-gara lo itu. Nah, makanya saya udah bilang game tuh addicted. Iya. Tapi gitu-gitu kan, cari gambar kan. Cari-cari gambar. Kamu udah punya anjing belum? Belum? Gak ada anjing. Oh, berarti levelnya nanti. Criminal Case mana nih? Nanti. Memang awal-awal nggak punya. Criminal Case ini sama nggak? Kalau Cing Abil udah sampai punya anjing, itu levelnya udah naik. Ini udah bukan. level jauh. Iya, itu sudah betul. Itu sudah. Level berapa? energi. Ada level berapa? Nanti ada level di mana kita punya anjing. Anjing tuh ngebantu, ngasihin. Ini berarti di sini nih. Tuh, ada Gue anjing. baru level 3. Udah kagak beli-beli lagi. Oh, ini paling di sini nih. Ada tuh. Ini ada gambar anjing nih. Nanti dapat anjing. Nanti kita bisa punya anjing tuh bisa 4. Naik anjingnya, naik anjing. Naik anjing aja, naik anjing. Naik anjing. Gitu. Gue baru level 3 karena gue nunggu gue usahakan gue nggak mau beli. Kan ada kalau nunggu cepet kan supaya Jadi Cing Abel nunggu ininya energi. ya. Iya. Pokoknya gue nggak mau beli gitu. Malah main game. Kalau saya lagi ini, saya nggak main game. Apa? Ya game sih ini. Ya, game juga. Tapi hanya untuk ini, apa namanya? Kalau gabut. Emang kalau game gabut. Tapi ini game nggak addicted. Dah, mana? Ini. Lo pembenarannya lo apa itu? TTS asik. Itu dia ngisi-ngisi TTS. Jadi kayak ngisi TTS aja, TTS. Tapi bukan TTS lontong ya. TTS beneran. Udah gitu aja. Kayak tadi Ayo Dur ngisi TTS Dur. Ayo ngisi TTS. Kita ngisi TTS ya. Bentar saya matiin ini dulu ya. Apanya? Saya mode pesawat dulu ya biar nggak iklan. Gimana caranya? Matiin pesawat. Ini jadi pesawat, mode pesawat. Terus downloadnya gimana? Apanya? Kan gamenya sudah saya download. Ini Criminal Case juga bisa? Oh, saya tidak tahu kalau Criminal Case. Criminal Case kayaknya harus ini deh. Harus online kan? Harus online kali, nggak tahu dah. Ini TTS asik. Oke. Mulai bermain. Saya sekarang sudah level 19. Udah gini. Oke. Soal pertama ya, hal yang dipelajari. Pelajaran kali ya? Berapa kotak? Banyak. 2, 4, 6, 8, 9. Pelajaran kali ya, hal yang dipelajari. Ilmu. Pengetahuan. Terlalu banyak. Pelajaran bisa. Coba. Kita lihat menurun dulu ya. Sesuatu yang ditanyakan, pertanyaan. Bisa berarti. Kok begitu? Ininya apa? TTS-nya? Sesuatu yang dipelajari, pelajaran. Sesuatu yang ditanyakan, pertanyaan. Ya udah gitu aja udah. Kenapa harus susah sih? Kenapa sih? Bersyukur aja udah dikasih pertanyaan yang gampang. Ini menurun. L duluan. Tempat untuk menanam. Lahan. Ladang apa lahan? Lahan kurang, ladang. Udah gitu aja. Ini menurun. J duluan 4 huruf. Bulan yang memiliki 30 hari. Juni apa Juli? Juni. Juli 31, Agustus 31. Juni. Benar nggak ngaruh sebenarnya. Mau N kayak mau L kayak nggak ngaruh.
Kagak ngaruh belakangnya I juga. Bisa. Ini A duluan ya. Tidak dikenal, asing. Asing. Mendingan ditampilin di situ tuh. Bisa nggak lo? Nampilin TTS. Bisa ininya apa harus colok kan? Enggak, dari sono bisa. Ya harus colok ke sini kan? Iya. N duluan, negara yang memiliki bendera dengan 2 warna hijau vertikal dan 1 warna putih di tengah. Nigeria. Gampang. Iya. Gue seneng sih sebenarnya. Salah satu virus yang mewabah di Afrika, Ebola. Gue pernah ikut lomba TTS Jumbo Kompas sekeluarga. Oh, saya ke Bintaro. TTS Jumbo Kompas tuh nggak pernah bisa sampai full saya. Sekeluarga tuh ada tuh. Jadi kadang-kadang itu kan saya itu kan saya ambil punyanya teman. Jadi kadang saya sempat udah datang lagi belum ini Kompas yang ini biar jawabannya. Kunci jawabannya. Saking susahnya. Mana jawabannya itu kayaknya bukan misal minggu ini terbit. Minggu depannya belum nih. Minggu depannya baru yang minggu lalu. Jadi 2 minggu sebelumnya jawabannya. Bukan yang ini. Siaul banget itu. Sengaja banget kita dibikin penasaran. Iya. Beli lagi gitu. Itu susah sih. TTS Jumbo tuh. Itu TTS. Ada pertandingan nih offline. Di taman daerah Bintaro apa. Gue sekeluarga ikut tuh. Buset. Gue aja sekeluarga tuh. Juara nggak? Kagak, Dur. Buset, orang pintar-pintar Tapi banget. Cing Abdel semuanya bisa dijawab. Semua terjawab. Akhirnya mungkin terjawab ya. Gue udah agak-agak lupa juga. Cuman waktunya kan. Coba waktunya itu satu grup bertiga atau berempat gitu. Orang gue ngerasa aja di keluarga gue seneng. Kayak family 100 tapi TTS. TTS gede satu halaman itu tuh. Iya. TTS yang pertanyaannya di halaman berikutnya. Iya. Wah itu susah sih. Wah itu yang bikinnya juga. Itu bikinnya aja gokil. Iya makanya sebenarnya TTS yang kayak begitu itu yang saya cari. Iya nggak ada ya. Nggak ada di ini. Saya udah TTS. Pokoknya teka-teki silang. Saya carilah di App Store tuh. Nggak ada. TTS yang ada tuh yang gitu-gitu aja gitu. Saya padahal pengen yang TTS yang Jumbo itu. Kantor berita Iran dulu nih ya, yang sering. Iya. IRNA tuh. Kantor berita Iran. Dikte, IMLA tuh. Pertanyaan-pertanyaan. Empat huruf itu. Iya, pertanyaan-pertanyaan TTS tuh. Udang kecil. EBI, udang kering, bukan udang kecil. Udang kering. Ya, EBI, itu sering. IMLA, IRNA, ini kantor berita tuh sering tuh. Iya. Kantor berita negara mana mana gitu. Iya. Asing juga tuh lumayan sering tuh. Tidak dikenal. Asing tuh lumayan sering. Ternyata kalau begitu dia bikin jawabannya dulu ya, Dur. Iya. Jadi dia bikin jawaban dulu, abis itu baru dicari pertanyaannya. Tapi TTS Jumbo kan gede banget, Dur. Iya, dan presisi yang saya suka. Kalau TTS ini kan nggak presisi, panjang satu di sini, yang ini pendek. Kalau ini gitu. hampir misalnya dibagi 4 bagan, kiri kanan, atas bawah sama ya? Sama. Iya. Itu TTS itu yang saya cari tuh. Iya, betul itu. Jadi kalau di sini 6 kotak, yang di bawah sini juga 6 kotak ini. Iya. Di sini 3 kotak, sini juga 3 kotak. Jadi presisi. Jadi kayak persegi yang ada itu penuh gitu sama kata-kata. Makanya dia bikin kata-katanya dulu tuh. Iya, baru pertanyaannya. Baru dia pikir pertanyaannya. Kalau TTS, buku TTS lu suka beli gak dulu? Buku-buku TTS? Suka, cuman ya itu. Yang ada jok-jok kodian di Betul. kanan bawahnya. Yang gambar-gambar cewek di depan. Iya. Kadang ada yang saya bisa full, kadang ada yang cuman 3 kotak saya bisa isi. Lebihnya sudah nggak bisa, udah wah ini. Emang itu udah males, Dur. Kalau yang satu mendatar, satu menurun kita nggak bisa kerjain, lewat. Iya. Berikutnya udah. Iya. Males nyari-nyari yang lain. Susah banget. Yang nyusun angka juga gue males, Dur. Nyusun angka tuh. Nyusun angka saya masih suka. Oh, gue males. Saya masih suka. Tapi saya jujur saya lebih suka yang TTS itu. Iya. Yang kata-kata ini. Tadi yang saya ini ada ini. Dan dulu kita nggak bisa nanya, Dur. Nggak iya. bisa nyari browsing itu nggak bisa. Tadi tuh ada yang pertanyaan yang saya susah sampai googling. Bukan saya googling. Saya ini isi coba akhirnya benar. Apa ya ini? Cacat.
D duluan. Tapi bukan difabel. Dia itu cuma 5 huruf apa? Daksa. Daksa. Saya selama ini nggak pernah ada kosakata daksa. Daksa itu ternyata cacat ya, Cing ya. Tapi kan tuna daksa. Kenapa jadi cacat itu ya? Tapi daksa gue juga kayaknya Tuna daksa itu apa? nggak itu yang Enggak, maksudnya tunarungu kan tuli. ya Tuna wicara bisu. Tuna daksa itu apa? kayak jalan nggak iya kayak fungsi motorik kayaknya ya. Daksa ya. Iya. Ya kayaknya pertanyaan bukan cacat doang. Pertanyaan itu kayak mungkin sulit bergerak. Iya. Cacat dalam bergerak atau Iya. apa gitu. Daksa ya. Iya, terus saya mikir kayak apa ya? D duluan sih difabel kebanyakan. Apa ya? Terus saya coba-coba, oh daksa ternyata. Nah itu, kayak gitu saya nggak tahu tuh. Gue lumayan senang gue gitu-gituan, Dur. Ya kan? Nah tapi sekarang udah nggak, udah susah, Cing. Ikut kuis Di Gambir nggak ada itu. Ikut kuis TTS. Dreambox. Dreambox. Heeh. Dreambox apa? Ada di Trans TV. Kalau babak bonusnya 5 tuh pengetahuan umum semua, Dur. Menantang banget. Ini Dur. nggak dia TTS? Enggak. Kuis aja, tapi di babak bonusnya itu, maksudnya kalau orang yang suka TTS pasti suka babak itu gitu. Pasti suka babak itu. Cing Abdul udah ikut? Ikut. Menang? Menang. Keren. Keren. Pas banget, Dur. Pertanyaannya apa aja waktu itu? Pertanyaannya. Biar ada gambaran pengetahuan umumnya kayak apa. Hiasan kepala pada pengantin wanita Sumatera Barat. Pertanyaan pertama tuh. Aduh, saya nggak tahu lagi. Apa ya? Langsung gue Bentar, saya pikir. note. Iya, saya nggak tahu. Apa ya namanya ya? Baralek. Barale gadang itu kriaan besar. Barale itu. Nggak tahu saya. Barale. Apa namanya? Belum tayang sih. Ya kasih tahu aja. Ntar nggak surprise lagi. Nonton di Dreambox Trans TV. Enggak, satu pertanyaan doang ini, nanti saya yang penasaran. Apa namanya? Di Dreambox ada. Saya googling ah. Apa namanya? Penutup kepala. Perhiasan. Oh iya, saya masih pesawat tadi. Bentar. Riasan kepala pengantin Sumatera Barat ya. Iya, pengantin wanita. Pengantin wanita Sumatera Barat. Sama juga yang di rumah juga lagi pada browsing. kalau nggak tahu. Riasan kepala pengantin wanita Sumatera Barat. Suntiang. Ya. Nah, saya nggak tahu. Itu pas banget, Dur. Pas gue orang Padang jadi tahu. Pertanyaan kedua, pas ini gue jadi tahu. Oh, saya Pertanyaan ketiga, pas lagi semalam gue baru nonton YouTube lagi ngomongin ini gitu, pas udah bisa pas-pasan. Iya, saya nggak tahu. Saya baru tahu ini namanya Suntiang. Nggak pernah ada di. Nggak pernah ada kosakata itu terdengar. Iya, Suntiang nggak pernah. Suntiang, Santiang. Santiang tuh pinter. Santiang kok namanya. Ya. Ya, jadi kalau saya dikasih soal nomor 1, udah gugur saya udah. Iya. Udah nggak tahu saya. Orang itu kan pertanyaannya bisa dari mana aja gitu. Iya, Dur. iya. Pertanyaannya bisa dari mana aja. Kalau pas kebetulan, emang itu pas lagi kebetulan gitu, Dur. Oh, saya ada yang kebetulan saya tahu ini. Kawasan ya, daerah tempatnya Pulau Padar. Nah, nggak tahu gue. Nah, Cing Abdul nggak tahu kan? Iya. Nah, kalau saya kebetulan itu Labuan Bajo. Maksudnya? Iya, maksudnya jawabannya Labuan Bajo. Padar ini apa? Pulau Padar. Oh, Pulau Padar. itu ada di kawasan Labuan Bajo. Nah, karena kebetulan maksudnya saya orang NTT. Kemudian saya sering dengar itu. Kebetulan. Kawasan Labuan Bajo ada Pulau Padarnya. Betul. Daerah Iya. Labuan Bajo. Jadi di TTS tadi siang saya lagi ini, terus pertanyaannya itu Ada di mana? Satu mendatar. Daerah
daerah tempat Pulau Padar. Pulau Padar. Oh, Saya langsung kayak, oh Labuan Bajo. iya. Nah, Gitu. gua nggak tahu itu. Ya kalau dia tanyain pulau yang di misalkan di Kepulauan Riau sana ya, saya nggak tahu tuh. Saya bilang, Iya. "Wah, apa ini? Iya benar. Karena segitu banyaknya pertanyaan di dunia ini gitu. Kalau Iya. itu karena jadi yang tahu itu juga karena pas kebetulan loh. Kebetulan ini, kebetulan itu jadi tahu gitu. Ya. Itu pertanyaan nomor 1. Kalau itu aja gugur gue tuh. Untung pertanyaannya tentang Suntiang. Suntiang, gue jadi tahu gitu. Iya, saya nggak tahu Suntiang. Yang orang bukan Padang mungkin apaan ya? Kalau buat gue, gue sering denger gitu. Ya. Karena gue orang Padang aja, bukan karena apa-apa, karena orang Padang aja gue jadi sering denger gitu. Kalau ditanya tes zaman dulu juga ada 1 pertanyaan untuk 2 nomor. Oke, gimana maksudnya? 2 dan 4. Misalnya 2 dan 4 ya. Oh, pertanyaannya sama. Pertanyaannya misalnya aritmatika 4 huruf di nomor 2, matika tuh 6 huruf di nomor 6 gitu. 2 dan 6. Misalnya cabang aritmatika itu apa sih namanya? Cabang dari matematika. Ya. Cabang dari matematika 2 strip 6. Yang sini arit, sini matika gitu. Oh, ada yang gitu ya? Iya, di Jumbo sering tuh. Jadi satu yang panjang atau dibagi 2 sama dia. Dibagi 2, jadi pertanyaannya 2 dan 6 gitu. Kocak ada ya kayak gitu. Aritmatika. Diulang. Ada juga. Misalnya 4 huruf, mau paru-paru ya. 4 huruf. Diulang. Ya. Alat bernafas. Paru gitu. Ya. Ada tulisan diulang. Pernah gak? Kadang ada juga yang dibalik ya sih, Jing? Dibalik ada ya? Iya, dibalik. Misalkan Oh iya benar ya. dibalik kendaraan roda 2. Jadi kita tulisnya Rotom. rotom. Iya benar. Gitu. Ada dibalik, ada diulang, ada. Ya. Dua nomor untuk 1 pertanyaan ada. Dan nggak ada tuh TTS ya. TTS itu Iya, perlu sekarang kedisiplinan kita untuk tidak lihat Google. Kalau sekarang ya. Iya, sulit itu karena kita akan penasaran, pengen tahu lah gitu jadinya. Ya, tapi saya jadi pengen deh. Susah sekarang, udah nggak Nyari ada. ya, nyari itu ya. Teka-teki. Oh, di Gramedia ada mungkin. TTS. Jadi udah buku ya. Di Gramedia kayaknya. Kayaknya ada deh, saya pernah lihat deh di Gramedia. Udah gitu ya, kalau menurut gue ya, pertanyaan-pertanyaan TTS itu yang timeless. Tidak ada pertanyaan waktu itu ya, tidak ada pertanyaan yang lagi hype nih, pembicaraan nggak pernah ada tuh. Ini yang timeless aja udah. Iya. Sampai kapanpun akan bisa dijawab. Iya, betul. Betul sih. Nggak ada nanyain sebuah fenomena yang sedang terjadi gitu. Iya. Iya sih. Kayak kantor berita, sekarang orang udah nggak ada yang tahu kali ya kantor berita ya. Iya, saya juga. Gue taunya kantor berita Iran itu Irna karena sama, cuma dibalik doang gitu gue inget itu. Iran jadi Irna. Kalau Irak jadi Irka, kagak ternyata. Antara tuh sering juga tuh. Sering kantor berita Indonesia Antara. Jadi jawaban juga tuh antara. Iya. Dikte 4 huruf Imla, itu yang gue inget tuh. Udang kering 3 huruf Ebi. Ya, kalau yang saya paling ingat tuh Ebi tuh. Ebi, ya kayaknya hampir Ebi semua ini ada ya. Karena 3 huruf jarang. 3 huruf tuh jarang, kata-kata 3 huruf. Mengajak, ayo. Tuh, ada juga tuh, gue masih ingat tuh ada. Mengajak, ayo. Ban tuh sering. Gagasan. Ide. Iya, gagasan sering tuh. Iya, ide. Ejakulasi dini, Edi. Iya. Tapi kayaknya enggak ada Nggak ada. pertanyaan itu. Kayaknya enggak ada pertanyaan itu kayaknya. Dibalik ide. Edi. Gagasan dibalik. Edi. Ya, gitu-gitulah. Ya gitu-gitulah. Gitu. gitu, 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 gitu,
Oh sudah, cara mengatasi. Iya. Jauhi media sosial beberapa waktu. Ubah pola pikir menjadi lebih positif. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Itulah penting itu teman-teman. Ubah gaya hidup sehat, yakni mengkonsumsi makanan sehat, rutin berolahraga, serta hindari rokok. Jadi deh. Hindari rokok. Ubah gaya hidup sehat. Dan minuman beralkohol. Oh, lebih kepada biar kayaknya Sehat. kalau kita hidup sehat tuh kayaknya kepercayaan diri lebih tinggi. Tinggi, iya sebenarnya. benar-benar. Jadi Benar-benar. harus kayak- Benar. Kalau olahraga gak? Lari udah nggak ya? Memang saya nggak pernah lari, Cing. Lari lo. Di sini lo pernah ngomong lari. Jalan doang. Lari. Lo saat apa ya? Oh, dulu itu. Iya, kan lari. Lari sudah tidak. Eh, Lari bagusan jalan. Saya setelah nonton YouTube ya. untuk membakar lemak. Iya. Iya, kalau untuk membakar lemak ya. Lari capek. Mending jalan dah. Semua juga capek Mending olahraga. jalan. Tapi jalan setelah kita naikkan BPM baru kita jalan. Iya. Enak. Olahraga. Olahraga Atomic tuh Habits. adiksi yang bagus. Atomic Habits lo masih? Masih. Ya. Masih. Jadi jalan jalan tapi jalannya juga di treadmill doang sih. Karena Rawadenok gak punya trotoar. Kita mau jalan disambar sama Iya. mobil-mobil. Jadi jalan di treadmill, ya olahraga. Gue masih 2 kali seminggu tuh masih jam 6 pagi nge-gym tuh. Tapi baru 2 kali seminggu, padahal gue pengen lebih. Dan ini nggak dilakukan sih. Oh, saya sudah tidak nge-gym, saya di rumah aja. Saya mulai dari Januari, pokoknya kan Atomic Habits 2025. Ya, Jadi mulai dari Januari udah sampai sekarang bulan apa nih ya? April. April. Masih Jalan berapa lama? maksimal 15 Menit. menit. Jalan 15 kaki. menit. Itu udah capek udah karena sebelumnya saya udah workout kawan. Ngapain? Jalan tuh pokoknya penutup Oh, dari workout tiap hari. barbel gitu. Ya barbell ya push up ya apa gitu-gitu. Oh, Nah itu yang saya lakukan. Jadi saya malas ke tempat gym tuh karena makan waktu lebih banyak. Kalau di rumah tuh lebih enak gitu, workout di rumah tuh. Jadi ada apa-apa di rumah, saya bisa bantu. Kalau nge-gym tuh kayak 2 jam udah hilang aja gitu. perjalanan. Iya, maksudnya totalnya jadi 2 jamnya tuh udah hilang aja gitu. Iya Jadi sih. kayak hitungannya tuh jadi kayak berkegiatan, Ya. kayak keluar kerja gitu. Ya sih emang gue kalau jam 6 berangkat setengah 6 sampai sini setengah 8. Iya, Bener. kayak udah keluar aja. Tapi kalau di rumah tuh kan 30 menit sejam udah. Ya. Masih ada di rumah juga gitu. Makanya saya lebih senang di rumah. Nah gue kalau di rumah karena tidak ada yang maksa, itu emang harus disiplin ya. Iya. Harus disiplin kalau bisa di rumah tanpa dipaksa lo olahraga. Kalau gue di situ karena dipaksa akhirnya gue olahraga udah jalan ke sana masa kagak olahraga sih Iya. gitu. Boleh juga. Iya, macem-macem aja ya olahraga. Iya. Kalau lo bisa disiplin sama motivasi lo dengan tidak memerlukan orang lain, sendiri aja bisa ya udah. Iya. Malah lebih enak di rumah. Iya. Saya tuh ini menemukan kesegaran. Jadi ibarat kayak sikat gigi yang kita pernah cerita. Habis sikat gigi kan padahal freshnya itu nggak ngaruh sama kesehatan gigi, tapi gara-gara rasa freshnya itu kita jadi pengen sikat gigi. Ya. Mencari rasa freshnya itu. Ya. Nah, di olahraga tuh sama. Saya ngerasa begitu saya olahraga pagi, kegiatan hari itu tuh Lemes. semangat saya. Oh. Kayak seger aja Gue gitu. masih lemes. capek banget. gua. Awal-awal. Iya. Tapi sekarang yang saya rasakan Karena gue 2 kali seminggu sih Saya harusnya seger. setiap hari ya. jangan setiap hari lah. Ya kalau 30 menit setiap hari nggak apa-apa Kak tidur. Oh, 41 deh. 4 kali, 4 hari, 1 libur. 1 libur, 4 hari, 1 libur gitu. Ya, Ya, 4 tuh lumayan tuh kan. Main chest, shoulder, back, legs. Ah, 1 libur. Ulang lagi gitu-gitu. Kalau tiap hari kasihan badan kita Badannya. nggak ada istirahat ntar. iya benar ya.
Mungkin karena gue nggak main barbel sih, Dur. Kalau yang di situ. Barbel ya untuk pemberat sedikit doang, paling 6 kilo paling. Lo barbel berapa gini? Berapa kilo? 2, 5. Satu barbelnya? Satu tuh berapa? Sebentar, 2, 3,5, 7. Kok bisa 3,5 sih? Enggak, satu piring, ada satu piringan 2,5. 2,5 kan 2 tuh. 5. 5. Nah, saya tambah 1,5, 2 juga. 7. 3. 3, 8. 1,5. Oh, 8 kilo. Berarti 8 kilo kanan, 8 kilo kiri. Oh, buset, udah kuat banget. Gue paling... Oh, itu udah naik. Awal mula mah nggak sanggup saya itu. Ya. Gue paling 6 kilo gitu. Setelah jalan ini sudah berapa nih? Ya sudah jalan sampai mulai bulan April apa Maret? Sorry, ini mah April. Maret. Mulai Maret apa ya? Baru mulai bisa nambah. Baru mulai otot ngerasa kayak udah bisa gitu. Awal-awal mana bisa saya, Cing. Jadi barbelnya nggak bisa ditambah gitu? Iya, baru saya beli di Shopee. Iya. Yang gitu-gitu. Jadi ya kalau dibanding dengan barbel yang di gym ya bagusan yang di gym lah. Cuman itu waktu sih menurut saya jauh lebih. Terus jadinya itulah kenapa saya sering nonton berita, nonton ini, karena sambil kalau di gym tuh kita harus pakai headset kan. Karena kan mereka putar-putar musik. Kalau kita putar pakai speaker kan kita mengganggu orang lain. Kan kita harus pakai headset. Nah, saya tuh nggak nyaman pakai headset tuh. Karena keringat terus ada headset tuh nggak nyaman saya. Nah, kalau saya di rumah, saya tuh bisa putar. Misalnya apa? Hersubeno, poin. Saya putar aja, udah saya taruh di situ. Jadi sembari ini saya dengar-dengar, lagi dibahas apa sekarang, apa gitu-gitu. Ceramah siapa gitu 1 jam, saya putar aja taruh di situ. Bocor halus putar taruh di situ gitu. Nah, itu tuh hal-hal yang kita tidak bisa tuh di gym. Di gym ya. Menurut saya, makanya lebih nyaman di rumah. Betul. Bisa lebih rutin. Bisa lebih sering. Iya. Tinggal naik ke atas doang, naik ke lantai atas. Ini pada mau nge-gym di sini nih. FTL ya, pada mau nge-gym ya. Ya, boleh juga. Bukan berarti saya ini tidak. Lo tidak anti gym? Tidak. Anti rejim? Saya nge-gym kalau di hotel. Kalau di hotel. Hotel nge-gym? Iya, karena ini. Kalau itu kayak kemarin saya ada job di Sorong. Ya, masa nge-gym di rumah harus pulang dong. Iya benar. Ya di hotel situ, iya. Maksudnya lo lagi di luar rumah aja masih disiplin gitu untuk tetap bergerak ke gym. Iya. Karena Atomic Habits. Betul. Nggak tahu ini apa bagus apa enggak, pokoknya yang penting saya mau Atomic Habits saja gitu. Ada geraknya ya. Gerak, yang penting gerak. Udah berapa menit nih? Oke lah teman-teman, terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di ngabrol-ngabrol selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman sudah terus hadir di Ngabdur ini. Semoga setrika sudah pada rapi. Ya. Dan Cing Abdel pamit, saya juga pamit. Salam satu panas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.